Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan mikroekonomi. Ini adalah perkuliahan mikro 2, jadi kelanjutan yang sebelumnya. RPS sudah saya bagi di grup WhatsApp. Seperti biasa, saya kira metode yang paling dapat diterima untuk semuanya adalah seperti ini ya. Jadi metode video via YouTube ini dirasa cukup fleksibel, baik untuk dosen ataupun mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa kapanpun mendengarkan, mempelajari materi yang pengajar berikan. Di ekonomi mikro 2 ini, kita lebih mendalami mengenai materi-materi yang sebenarnya sudah kita pelajari di mikro 1. Kemudian di mikro 2 ini teori-teori ekonomi nanti akan lebih banyak kita hubungkan dengan teori keislaman. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di rencana pembelajaran semester, nanti ke depannya atau di akhir diharapkan mahasiswa itu mempunyai atau memahami mengenai teori ekonomi Islam secara baik dan dapat diterapkan di dunia nyata. Apabila kita mempelajari sesuatu ini, itu yang paling penting adalah penerapan bagaimana di dunia nyata, bagaimana kita bisa menghubungkan teori-teori yang kita dapat di dunia nyata. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Seperti itu. Jadi sebenarnya teori ekonomi mikro itu kan teori yang paling dasar, paling bawah, kemudian kalian semua juga sudah pernah mengalaminya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, diharapkan bisa menghubungkannya dengan ekonomi mikro Islam. Kemudian ekonomi mikro Islam yang pertama ini kita akan membahas mulai dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar sebelumnya sudah kalian pelajari ya. Kalau kita flashback, mekanisme pasar itu ya ada demand, supply. Demand itu permintaan, ada supply penawaran, kemudian ada equilibrium atau di mana posisi pasar itu seimbang. Demand sama dengan supply, tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi kelebihan penawaran juga gitu. Kita ke bawah dulu. Pada semester ini buku yang saya gunakan adalah bukunya Bapak Adi Warman Karim, judulnya Ekonomi Mikro Islami. Jadi saya harapkan kalian bisa bisa membeli, atau kalau kalian tahu dan ada softwarenya bisa dicari. Jadi judulnya Ekonomi Mikro Islami, karangan Bapak Adi Warman Karim. Saya harapkan dengan sangat kalian punya buku panduannya ini. Karena semuanya nanti based on buku ini. Tidak ada PowerPoint-nya juga. Jadi kalau kemarin Pindik masih ada PowerPoint-nya. Kalau Pak Adi Warman Karim ini memang cetakannya dalam bentuk buku, jadi belajarnya memang based on book gitu. Kemudian ini ya ada beberapa ketentuan ya di dalam mata kuliah kita ini, bahwa nantinya memang kalau ada tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Kemudian nanti untuk tugas kalau pakai Google Classroom terlalu crowded ya, terlalu banyak dan terlalu bingung. Ada grup lagi itu sangat memusingkan, apalagi untuk kalian yang beberapa mata kuliah ya. Ada 10 kira-kira.
Itu cukup membingungkan. Jadi coba kita pakai e-learning yang sudah disediakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Jadi nanti kalau upload tugas di platform sana nanti sambil jalan kita sambil coba. Saya juga belum pernah karena katanya di e-learning sudah ada fitur itu upload tugas dan ada fitur untuk presensi juga gitu. Jadi nanti kita fokuskan semuanya ke e-learning dan WhatsApp saja. E-learningnya ada di daring.uinsuka.ac.id ya di situ. Oke. Kemudian ini adalah persentase penilaian UTS dan UAS ini sangat tinggi 40%. Karena kehadiran kalian daring ya, jadi wajib hadir, wajib mendengarkan, maka tidak ada penilaian karena memang itu wajib. Ada tugas dan kuis, itu nilainya 20% dari total nilai. Jadi UTS dan UAS memang cukup besar. Meskipun ini daring, diharapkan kalian mempunyai etika dalam menuntut ilmu. Maksud saya adabnya lebih dulu daripada ilmunya, jadi nanti ilmunya bisa diserap dengan baik oleh kalian semua. Insya Allah, amin. Jadi seperti itu. Ini adalah format yang biasanya saya gunakan ketika di kelas. Oh iya, RPS ini juga akan ada format baru, jadi kemungkinan akan ada perubahan format, tapi isinya atau kajiannya insya Allah tetap. Nah, kita langsung masuk saja ya ke materi yang pertama. Materi yang pertama kita akan membahas mengenai mekanisme pasar Islam. Sebenarnya bagaimana sih mekanisme pasar dalam Islam? Mekanisme pasar apabila dikaji dari sudut pandang ilmu keislaman sebenarnya memang tidak jauh berbeda. Hanya rasionalisasinya aja yang berbeda. Misal seperti ini, kalau kalian pernah mendengar harga pasar itu disebabkan atau terjadi karena mekanisme pasar, tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Apabila permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar itu sudah selesai, maka akan terbentuk harga pasar. Gitu. Nah, kalau di ilmu Islam, jadi ada tokoh Islam namanya Ibn Taimiyah. Beliau mengumumkan pendapat bahwa perubahan harga itu memang disebabkan oleh kehendak Allah. Sementara Adam Smith, kalau kalian pernah mendengar, Adam Smith itu merupakan tokoh ekonomi. Setelah beberapa abad kemudian, beliau mengemukakan bahwa perubahan harga atau harga yang terbentuk di pasar itu karena invisible hand. Nah, mungkin pada waktu itu atau Pak Adam Smith itu tidak mengenal atau agamanya apa, itu tidak terdeteksi atau bagaimana, jadi beliau menyebutnya mekanisme atau harga dalam pasar itu terbentuk karena adanya invisible hand, tangan-tangan tidak terlihat. Sementara beberapa abad sebelumnya, jadi sebenarnya ilmu keislaman itu memang sudah berkembang lebih dulu daripada ilmu-ilmu umum ya. Maksud saya ilmu-ilmu dari Eropa Barat, dari Amerika itu sebenarnya secara keilmuan, ilmu-ilmu Islami itu lebih berkembang lebih dulu di Timur Tengah. Nah, jadi sebelum ada teori Adam Smith yang sangat terkenal invisible hand itu atau tangan-tangan tidak terlihat itu, beberapa abad sebelumnya Ibn Taimiyah, tulisannya IBN. Taimiyah itu sudah menyebutkan bahwa perubahan harga itu terjadi karena adanya kehendak Allah. Apabila
semua mekanisme pasar sudah terjadi dengan baik. Maksudnya penawaran ada, permintaan ada, tidak ada penimbunan, tidak ada kelangkaan. Nah, apabila semua pasar itu terjadi dengan secara normal, maka apabila terjadi perubahan harga, maka itu karena kehendak Allah. Seperti itu. Jadi sampai sini kira-kira bisa memahami ya bagaimana sudut pandang yang berbeda antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum, begitu. Nah, untuk lebih memahami, kalian coba ini tugas yang pertama. Jadi gini ya, nanti kalian itu punya ringkasan akhir perkuliahan di akhir yang diupload pada pertemuan ke-16. Setiap pertemuan juga mengupload, di akhir nanti adalah bukan rangkuman, tapi memang apa yang menyebutnya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu dijadikan satu, nanti diupload di pertemuan terakhir gitu. Jadi tiap pertemuan kita juga mengupload tugas, di pertemuan ke-16 nanti mengupload keseluruhan tugasnya. Nah, ini tugas yang pertama. Terserah kalian mana yang paling mudah, mau ditulis tangan atau mau dalam bentuk Word atau PDF, itu terserah kalian. Yang penting kalian bisa belajar. Tugas yang pertama, coba kalian mencari tahu bagaimana pemikiran ilmuwan Islam yang ada kaitannya dengan ekonomi mikro, terutama mengenai mekanisme pasar. Ilmuwan Islamnya siapa saja? Coba kalian tahu Ibn Taimiyah yang pertama, yang kedua Ibnu Khaldun. Ya, dua itu, Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun, mengenai mekanisme pasar atau mikroekonomi dalam Islam. Gitu. Jadi apa saja yang sudah mereka kemukakan, kemudian teori-teorinya seperti apa, gitu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, Islam itu juga mengatur bagaimana persaingan atau mekanisme pasar dalam Islam itu diatur dengan adil. Jadi, ada beberapa aturan yang sebenarnya itu dilarang dalam Islam, tapi kita kita tidak lagi menyadarinya bahwa itu sebenarnya dilarang, gitu. Nah, coba kalian menganalisis atau mencari tahu sebenarnya hukum-hukum apa sih yang dilarang dalam Islam dalam persaingan di pasar atau dalam proses jual beli boleh. Nah, ini saya kemukakan beberapa hal yang sebenarnya dilarang dalam Islam, nanti kalian bisa menambahkan dan coba kalian cari contoh ya. Oke, jadi menurut buku Bapak Adi Warman Karim itu yang pertama adalah langsung kegiatannya ya. Yang pertama adalah pedagang menyongsong di pinggir kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Oh, oke. Jadi
si penjual-penjual dari kota ini dia agak minggir nih, agak minggir ke pinggiran desa agar orang-orang desa itu tidak sampai pergi ke kota. Tapi harganya juga berbeda gitu. Motifnya adalah agar si orang-orang desa ini tidak sampai ke kota, agar mereka tidak tahu harga-harga di kota, sehingga mereka beli dari mereka saja. Oke, jadi kalau zaman sekarang ini disebutnya adalah barrier to entry itu ya. Jadi mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini. Oh, mohon maaf, saya salah mengartikan. Jadi maksudnya di sini itu yang dilarang itu, bentar, saya baca lagi. Oke, kalau pengertiannya barriers to entry itu kan berarti kita melarang, ada hambatan untuk masuk. Ini sebenarnya tidak boleh. Barrier to entry ini di sini agak membingungkan. Sebenarnya pengertian barrier to entry itu adalah agar kompetisi yang di kota itu cukup orang kota aja yang berkompetisi gitu, yang tahu atau yang bisa ikut atau yang bisa ikut andil gitu. Orang-orang desa tidak perlu. Nah, contoh penerapannya adalah gini, misal di pasar, orang-orang kota aja yang jualan di pasar itu, orang-orang yang dari desa yang dia bawa hasil panennya secara langsung, itu jangan sampai masuk ke kota gitu, jangan sampai masuk ke pasar itu, karena kalau nanti orang-orang dari pegunungan atau dari desa yang eh, apa bawa hasil buminya secara langsung itu bisa merusak harga pasar karena dia bisa menjual lebih murah gitu. Jadi itu pengertiannya kalau barrier to entry. Oke, bisa dimengerti ya kira-kira. Jadi si penjual-penjual kota ini eh, mencegah penjual desa itu pergi ke kota karena menurut mereka nanti akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif. Nah, ini kan tidak lagi menjadi pasar persaingan sempurna gitu loh. Kedepannya nanti seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengurangi timbangan. Yang ketiga adalah menyembunyikan barang cacat. Maksudnya bukan menyembunyikan barang cacat ya, tapi menyembunyikan informasi mengenai barang yang cacat. Jadi sebenarnya si penjual tahu, kita tuh tahu kalau barang itu cacat, tapi kita sembunyikan gitu agar tetap bisa terjual. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat di sini menukar kurma kering dengan kurma basah. Iya, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering ketika ditukar. Ya, ini sama ya seperti kita sebenarnya kalau barter itu kan sering terjadi mis perhitungan gitu loh antara barang yang ditukar satu dengan yang lain. Jadi kalau sebenarnya sistem barter itu boleh apabila memang nilai yang ditukarkan itu sama. Oke. Kemudian yang kelima, ini contohnya adalah menukar satu takar kurma berkualitas bagus dengan dua takar berkualitas sedang. Nah, ini juga dilarang. Jadi pada zaman Rasulullah dulu, Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, yang kualitas bagus tadi, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang. Jadi karena memang kualitas itu tidak bisa disamakan. Jadi tidak sama itu tidak bisa atau dilarang sebenarnya. Kemudian ada ihtikor, dilarang, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual
lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Oh, jadi ini seperti apa ya, menimbun. Jadi kelihatannya aja barangnya tinggal sedikit, tapi sebenarnya tidak. Mungkin seperti itu. Coba kalian cari tahu ya beberapa eh, transaksi atau mekanisme jual beli yang sebenarnya dilarang oleh Islam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, kalian cari tahu mengenai teori-teori Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah, kaitannya dengan ekonomi mikro dan mekanisme pasar, apa yang mereka kemukakan pada zamannya. Kemudian yang kedua, coba kalian cari tahu mengenai transaksi-transaksi yang sebenarnya dilarang. Oke, ada banyak sekali seperti itu. Mungkin pertemuan pertama itu dulu ya. Jadi kalau daring ini memang senternya itu memang harus di mahasiswa, jadi explore-nya itu memang harus banyak. Kemarin ada pesan seperti itu. Kalau senternya nanti di dosen, mahasiswa akan kurang mengeksplor dirinya gitu. Jadi diharapkan mahasiswa dapat mengeksplor dirinya, tapi dengan catatan tidak terlalu memberatkan. Nah, ya ini yang susah. Jadi kalian dalam belajar enjoy saja ya. Tidak usah merasa terlalu berat, terlalu banyak. Yang penting dicicil gitu. Jadi kalau online itu kan nggak kelihatan ya. Yang penting dicicil. Apabila ada tugas, itu dicicil. Gitu. Itu dulu. Saya akhiri. Nanti pertemuan selanjutnya saya ingin menjelaskan kembali bagaimana cara membaca kurva, karena ini penting sekali ya, kalian bisa membaca kurva itu penting sekali. Itu kemudian nanti saya akan juga menjelaskan mengenai intervensi harga yang ada di pasar, mengenai intervensi harga yang dilakukan baik itu pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang ada di pasar gitu. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.